Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Anandaku, kelas 8, apa kabarnya hari ini? Semoga Ananda semua sehat ya. Masya Allah. Nah, di video kali ini Ibu akan membahas tentang mobilitas sosial setelah PTS bab 2. KD-nya yaitu 3.2, menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Tujuan pembelajarannya adalah menganalisis mobilitas sosial. Nah, apa sih pengertian mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Pengertian mobilitas sosial yang lain yaitu mobilitas berasal dari kata Latin mobilis atau mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Mobilitas sosial atau social mobility atau gerak sosial didefinisikan sebagai perpindahan orang atau kelompok dari strata sosial yang satu ke strata sosial yang lain. Mobilitas sosial dapat juga diartikan sebagai gerak sosial. Kita lanjutkan. Seseorang yang mengalami perubahan kedudukan atau status sosial dari suatu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan, disebut juga mobilitas sosial. Pengertian yang lainnya adalah dapat berupa pergerakan sosial ke atas dan pergerakan sosial ke bawah. Nah, lalu pengertian mobilitas sosial menurut Paul Bill Horton yaitu suatu gerakan perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya atau gerak pindah dari strata satu ke strata yang lain. Sedangkan menurut si Kimball dan Raymond, Wimek, perubahan sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial mencakup sifat hubungan antar individu dan kelompok dan hubungan antara individu dan kelompoknya. Bisa dipahami ya Anandaku, SMP Muhammadiyah, khususnya kelas 8, tentang pengertian dari mobilitas sosial. Kita lanjutkan. Nah, di sini suatu ilustrasi. Apakah ayahmu pernah pindah tugas ke wilayah lain karena pekerjaannya? Ataukah kakakmu yang dulu seorang pelajar kini sudah menjadi pengusaha? Nah, atau masih belum pernah mengalami itu semua? Kalau begitu, coba deh tonton sinetron Azab. Ini saja ya. Kalau Ananda biasa melihat sinetron-sinetron yang ada di televisi siaran Indonesia, biasanya itu banyak seperti itu ya. Contohnya nih, judulnya pejabat korupsi yang dicopot dari jabatannya, menganggur, jatuh miskin, pas perjalanan ke penjara ketabrak motor emak-emak yang sen kiri tapi belok kanan, abis itu kelar deh hidupnya, amit-amit ya. Nah, itu adalah ilustrasi dari mobilitas sosial. Nah, ini ada gambar Azab koruptor. Dicopot dari jabatannya, lalu dia menganggur, lalu dia jatuh miskin, dan ketabrak. Dan emak-emaknya ini sen belok kiri, tapi ternyata dia belok kanan. Pas deh OTW penjara. Itu ilustrasi dari mobilitas sosial ya Nanda. Tapi, nggak ada maksud loh nyumpahin pejabat
sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu sebagai atau kelompok ke status sosial yang lain dalam contoh dari mobilitas sosial aja. Loh, emang mobilitas sosial itu apa sih? Nah, itu tadi yang sudah Ibu jelaskan, bahwa perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang masyarakat, hasil perpindahan status sosialnya bisa menjadi lebih tinggi, lebih rendah, bahkan tetap sederajat. Nah, kenapa hasil pemindahannya berbeda-beda? Sebab mobilitas sosial terbagi menjadi beberapa bentuk. Nah, terjadinya bentuk-bentuk itu tidak terlepas dari adanya faktor pendorong dan penghambat yang nanti akan Ibu lanjutkan atau akan Ibu jelaskan di video berikutnya. Nah, apa saja sih bentuk dan faktor mobilitas sosial? Yuk, kita simak lanjutannya. Nah, di sini ada bentuk mobilitas sosial. Ternyata mobilitas sosial itu hanya ada dua. Yang pertama adalah mobilitas sosial horizontal, dan yang kedua adalah mobilitas sosial vertikal. Nah, lalu mobilitas sosial vertikal itu dibagi jadi dua. Yang pertama adalah vertikal ke atas atau social climbing. Nah, karena dia dikatakan vertikal ke atas, maka peningkatan status sosialnya dari yang rendah ke yang lebih tinggi. Contoh, seseorang yang dulu pelajar kini sudah bekerja. Nah, itu contoh dari bentuk mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. Sedangkan vertikal ke bawah atau social sinking, penurunan status sosial menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Seperti tadi azab seorang koruptor ya, atau karyawan yang ketahuan korupsi dipecat dari pekerjaannya dan menjadi pengangguran. Bisa dipahami ya Ananda? Kita lanjutkan. Nah, kalau kita lihat nih, coba Ananda bayangkan kalian ini berada di tengah-tengah sebuah garis vertikal. Kalau sudah, kamu itu berada di posisi itu. Lalu, kamu bisa berkesempatan naik ke atas atau turun ke bawah kan? Begitu juga dengan mobilitas vertikal yang dibedakan menjadi mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing dan mobilitas sosial vertikal ke bawah atau social sinking ya. Nah, maka mobilitas vertikal adalah perpindahan status sosial yang dimiliki seorang atau kelompok ke status sosial lain yang tidak sederajat dari sebelumnya. Hari ini bermanfaat. Sekian materi Ibu hari ini. Kita akan lanjutkan materi tentang mobilitas sosial yang lainnya ya. Thanks for your attention. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.